Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, tergantung teman-teman mau membuka video ini pukul berapa. Pada video sebelumnya saya menjelaskan intervensi tentang kecemasan, dan pada saat ini di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengintervensi seorang pasien dengan diagnosa keperawatan harga diri rendah situasional, ya, bukan harga diri rendah kronik tapi situasional. Nah, seperti yang sebelumnya, bahwa di HDRS ini juga itu terdiri dari dua tindakan. Yang pertama SP1, yaitu asesmen harga diri rendah dan latihan melakukan kegiatan positif. Nah, yang kedua yaitu seperti biasa evaluasi SP pertama dan melakukan kegiatan positif SP kedua. Nah di sini sama seperti yang sebelumnya, di SP1 kita akan membina hubungan saling percaya dulu. Pasti ya, mengucapkan salam terapeutik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, atau apa. Kemudian di situ kita panggil nama pasien sesuai dengan hak yang disenangi pasien. Selanjutnya adalah menjelaskan tujuan interaksi dan melatih pengendalian harga diri rendah situasional, ya. Kemudian membuat kontrak itu udah pasti kita lakukan. Nah, yang ketiga di sini kita mulai masuk ke harga diri rendah. Nah, di sini kita bantu pasien mengidentifikasi dan menguraikan perasaan pasien. Saya kasih contoh, misalkan, Bapak, apa sih yang Bapak rasakan sekarang saat ini? Gitu ya. Kemudian nanti kan pasien itu akan menjawab. Dari situ kita gunakan teknik komputer mengeksplor pasien, ya. Kita uraikan bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang. Misalkan ciri harga diri rendah apa sih? Dia mengungkapkan hal yang negatif terhadap diri dia. Misalkan saya sedang merasakan bahwa saya itu tidak bisa apa-apa, saya merasa bodoh sekali. Nah, di sini kita sudah mulai mengkaji apa sih Pak yang membuat Bapak seperti itu gitu. Apa yang membuat Bapak mengalami perasaan seperti itu. Nah, itu ya. Itu teknik explore dalam komunikasi terapeutik gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tanyakan penyebab harga diri rendahnya, kemudian kita tanyakan lagi kembali, Bapak atau Ibu, ketika Bapak mengalami perasaan tersebut, apakah Bapak menyadarinya bahwa Bapak sedang mengalami masalah? Itu ditanyakan kepada pasien, ya. Tanyakan saja ke pasien. Nanti itu dia akan dengan sendirinya dia akan menceritakan apa yang dia alami, ya. Nah, kemudian kita bantu tanyakan ke pasien, atau kita bantu pasien itu menyadari bahwa perilaku akibat dia mengalami HDRS itu apa yang akan terjadi pada diri dia. Bisa saja dia itu nanti susah untuk bergaul, susah untuk menunjukkan bakatnya. Bahkan dia itu sebenarnya mungkin punya kemampuan di diri dia, ya, punya kemampuan di diri dia. Tapi dia karena dia mengalami harga diri rendah, dia nggak, seakan jalan itu tertutup gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita sedang mengalami HDR, sebenarnya kita tuh mempunyai kemampuan yang kita miliki, cuman kita nggak tahu. Artinya seperti apa ya? Jalan itu tertutup, nggak terbuka gitu. Nah, tugas kita sebagai perawat di sini, kita untuk membuka jalan tersebut. Makanya nanti itu ada di tindakan SP1 menggali aspek positif yang dimiliki. Itu untuk membuka jalan yang tertutup tadi. Itu ya teman-teman, ya. Itu menurut saya dan beberapa teori yang telah saya baca, dan termasuk juga SAK jiwa ini, ya. Dan
sebelumnya juga mungkin sudah ada yang menjelaskan tentang harga diri rendah itu ya. Nah, setelah itu kita bantu pasien dalam menggambarkan dengan jelas keadaan evaluasi diri yang positif terdahulu ya. Mungkin kita tanya sebelumnya, Bapak pernah melakukan apa aja yang membuat Bapak itu menjadi senang, bahagia, atau menjadi pede gitu, itu tanyakan. Nah, di sini ada juga poin bantu pasien mengidentifikasi strategi pemecahan yang lalu, kekuatan dan keterbatasan serta potensi yang dimiliki. Mungkin ini lebih kepada ketika dulu dia mengalami apa ya, masalah juga seperti ini, dia dengan cara apa memecahkannya ataupun menanganinya atau mengendalikan harga diri rendahnya itu seperti apa ya, itu yang harus kita tanyakan. Nah, kemudian kita jelaskan pada pasien hubungan antara harga diri rendah dan kemampuan pemecahan masalah yang efektif. Nah, ini harus ini masuk bagian dalam mengidentifikasi masalah pasien ya. Nah, kemudian kita diskusikan, ini udah mulai masuk ke tindakan aspek positif dan kemampuan diri yang dimilikinya. Ada berapa, misalkan Bapak kira-kira apa sih Pak menurut Bapak kemampuan diri yang positif? Bisa apa aja, bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang positif misalkan, atau melakukan suatu kemampuan ataupun kelebihan ya. Misalkan dia bisa melukis, kemudian dia bisa menjadi public speaking, kemudian dia bisa melakukan membuat pekerjaan yang rumit ataupun yang tidak bisa dimiliki orang lain. Tapi ingat teman-teman, dalam memilih tindakan ataupun aspek positif, jangan sampai teman-teman mengarahkan pasien pada kemampuan yang makin merendahkan harga dirinya. Contohnya seorang laki-laki disuruh misalkan nyiram tanaman. Oh, Bapak mungkin bisa nyiram tanaman gitu ya. Jangan ya, banyak kemampuan positif yang dimiliki kita. Ini salah satunya seperti yang saya contohkan tadi. Oke. Nah, kemudian teman-teman, nah kita latih satu kemampuan positif yang dimiliki pasien. Nah, saya akan nanti di simulasi SP1 saya akan coba melakukan kontak terhadap bayangan ya. Bukan saya berhalusinasi, tapi akan saya coba simulasikan tanpa pasien karena berdasarkan kemampuan saya di sini saya tidak bisa mendapatkan pasien. Jadi coba saya akan simulasikan dari salam terpetik sampai ke yang terakhir. Oke. Nah, itu yang di SP1 ya teman-teman ya, harus yang dilakuinnya. Nah, jadi intinya kita mengidentifikasi harga diri rendah, penyebab sampai apa yang dilakukan ketika mengalami harga diri rendah tersebut. Kemudian kita mendiskusikan aspek positif ya yang dimiliki diri sendiri, terutama diri sendiri ya, bisa ya. Kemudian kita latih kemampuan positif yang pertama. Nah, jangan lupa tekankan bahwa kegiatan melakukan positif berguna untuk menambah harga diri yang positif atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Jangan lupa ditekankan itu setiap selesai melakukan latihan aspek positif yang dimiliki. Oke, sekian untuk strategi pelaksanaan yang pertama untuk diagnosa keperawatan harga diri rendah situasional. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu SP2 harga diri rendah situasional. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.